Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini seraya melaksanakan kegiatan diskusi mengenai akhlak nama kelompok, yaitu saya sendiri selaku moderator atas nama Juman Ahmad Taufik, teman saya Nurul Asteria, Wardi Laguhir, Asmaul Husna, Nurul Atira, Aida Faradina, Nurul Asikin, Reskianti, dan Ikrimah Aulia Rustam. Next. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai definisi akhlak. Nah, akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika yaitu dalam etika umumnya menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk itu menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila itu menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat, yaitu adat istiadat. Dan dalam akhlak itu menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan sikap baik dan buruknya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nurul Astria untuk melanjutkan diskusi pada hari ini. Dengan ini saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak baik dan akhlak buruk. Akhlak baik atau terpuji, yaitu perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lain. Akhlak yang baik yaitu akhlak yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak buruk atau tercela, yaitu perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lain. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Nurul Astria mengenai jenis-jenis akhlak. Selanjutnya itu saya persilakan kepada Farid Laguhir untuk menjelaskan secara rinci tentang akhlak terpuji kepada sesama manusia. Dengan ini saya persilakan kepada Saudari Farid Laguhir. Baik, selanjutnya yaitu akhlak terpuji kepada sesama manusia. Yang pertama, belas kasih atau kasih sayang, atau biasa disebut juga asy syafaqah. Nah, asy syafaqah ini yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain. Selanjutnya yaitu rasa persabaran atau al-ikha. Al-ikha ini yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berhubungan baik dan bersatu dengan orang lain karena ada keterikatan batin dengannya. Selanjutnya memberi nasihat atau an-nasihah, yaitu suatu upaya untuk memberi petunjuk-petunjuk yang baik kepada orang lain dengan menggunakan perkataan, baik ketika orang yang dinasihati telah melakukan hal-hal yang buruk maupun baik. Itulah beberapa materi mengenai akhlak terpuji kepada sesama manusia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Farid Laguhir. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Asmaul Husna untuk melanjutkan pembahasan materi pada hari ini. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja lanjutan dari akhlak terpuji. Yang pertama itu memberi pertolongan atau an-nasru. Dan suatu upaya untuk membantu orang lain agar tidak mengalami suatu kesulitan. Selanjutnya menahan amarah, yaitu kazmul gaizi, yaitu upaya untuk menahan emosi agar tidak dikuasai oleh perasaan marah. Selanjutnya ada sopan santun atau al-hilmu. Sikap jiwa yang lemah lembut terhadap orang lain sehingga dalam perkataan dan perbuatannya selalu mengandung adab yang kesopanan yang mulia. Selanjutnya ada suka memaafkan atau al-afu.
Nah, sikap dan perilaku seseorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Baik, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Asmaul Husna yang telah membacakan materi mengenai akhlak yang baik. Selanjutnya pembahasan berikutnya itu akhlak yang buruk terhadap manusia yang akan dibahas oleh Saudari Nurul Atira. Dengan ini saya persilakan kepada Saudari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Oke, kita lanjut di akhlak yang buruk terhadap manusia. Nah, seperti apa sih contoh-contoh akhlak yang buruk terhadap manusia? Oke, kita next slide. Nah, yang pertama mudah marah atau al-ghadab, di mana mudah marah ini adalah kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya sehingga menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan oleh orang lain. Nah, yang kedua, iri hati atau dengki, di mana iri hati ini adalah sebuah sikap kejiwaan seseorang yang selalu menginginkan agar kenikmatan dan kebahagiaan hidup orang lain itu hilang sama sekali. Nah, yang ketiga, mengadu domba atau suka mengadu domba atau an-namimah, di mana ini adalah suatu perilaku yang suka memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud agar hubungan sosial keduanya itu rusak. Nah, yang keempat, mengumpat atau biasa disebut dengan al-ghibah, di mana al-ghibah ini adalah suatu perilaku yang suka membicarakan perkataan seseorang kepada orang lain. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Saudari Nurul Atira. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Aida. Dengan ini saya persilakan kepada Saudari Aida. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lanjutan dari akhlak yang buruk. Bersikap congkak atau asyru, suatu sikap dan perilaku yang menampilkan kesombongan, baik dilihat dari tingkah lakunya maupun perkataannya. Sikap kikir atau al-bukhlu, suatu sikap yang tidak mau memberikan nilai materi dan jasa kepada orang lain. Yang terakhir, berbuat aniaya atau az-zulmu, suatu perbuatan yang merugikan orang lain, baik kerugian material maupun non-material. Dan ada juga mengatakan bahwa seseorang yang mengambil hak-hak orang lain termasuk perbuatan zolim. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai akhlak yang buruk. Selanjutnya saya persilakan kepada Nurul Asikin untuk melanjutkan pembahasan materi pada hari ini. Dengan ini saya persilakan kepada Saudari. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini itu akhlak dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama akhlak terhadap diri sendiri, yaitu bagaimana seseorang bersikap dan berbuat baik untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena disinilah seseorang akan menentukan sikap dan perbuatannya yang terbaik untuk orang lain. Yang kedua yaitu akhlak dalam keluarga. Yang pertama akhlak kepada orang tua. Yang kedua akhlak kepada anak sebagai keturunan dari orang tua yang merupakan bagian dari darah daging orang tua. Bentuk akhlak terhadap orang tua ialah dengan selalu berbakti kepada keduanya, tidak membantah perkataannya, dan selalu mengerjakan apa yang disuruh. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak kepada orang lain, yaitu akhlak terhadap tetangga. Walaupun memang harus diakui bahwa akhlak kepada orang lain bukan hanya saja tetangga, tetapi juga orang lain yang tidak seagama, seperti akhlak pemerintah kepada rakyatnya dan akhlak rakyat kepada pemimpinnya. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembahasan materi dari Saudari Nurul Asikin. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Reskianti untuk melanjutkan materi pada hari ini. Dengan ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nurul Asikin, yaitu dalam hadis diterangkan bahwa tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis tersebut akan sangat terlihat jelas bahwa seorang mukmin itu akan merasakan iman yang sempurna ketika dirinya sudah bisa mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri.
Hal itu berkesinambungan dengan beberapa jenis pendekatan atas rasa persaudaraan, seperti empati, simpati, juga toleransi. Nah, oleh karena itu, sebagai manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak terlepas dari peran orang lain, maka manusia tersebut perlu mengaplikasikan akhlak yang baik kepada sesama manusia yang lain. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Saya persilakan kepada saudari. Baik, terima kasih kepada saudari Reskianti. Selanjutnya itu slide manfaat berakhlak baik terhadap manusia akan dibahas oleh saudari Ikrimah Aulia Rustam. Dengan ini saya persilakan kepada saudari. Manfaat berakhlak baik terhadap manusia. Next. Yang pertama, adanya timbulnya rasa persaudaraan. Orang yang berbudi pekerti yang baik akan senantiasa berlaku ramah dan lemah lembut kepada siapapun, hingga akhirnya dapat memicu rasa kasih dalam balutan uhuwah. Yang kedua adalah mencegah permusuhan. Seperti contohnya adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu menabuh gendering permusuhan. Menurut hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga adalah membersihkan hati dari penyakit hati. Beberapa penyakit hati tersebut muncul karena kurangnya pembinaan pada hati. Salah satu pencegah atau pembersih dari penyakit hati itu adalah dengan menerapkan beberapa bentuk dari akhlak mulia. Dan yang terakhir adalah memperoleh iman yang sempurna. Akhlak yang baik bisa memunculkan rasa asih juga, baik untuk orang yang mengaplikasikannya ataupun orang yang menerima atas apa yang diaplikasikan orang tersebut. Dari rasa kasih itulah yang akan membuat seseorang merasakan imannya lebih sempurna. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itulah tadi pembahasan yang sempat disampaikan oleh kelompok kami. Maka dari itu kita harus memperbaiki hubungan kita ke sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada buruknya itu datang dari diri pribadi sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.